Setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Kita habis weekend, jadi kita segar. Alhamdulillah ya. Segar semua. Termasuk bintang tamu kita yang pertama, seorang diva tanah air, di mana kabarnya dia ini menjadi korban. Oke, barat lapangan, semangat. Menjadi korban dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan karyawan. Siapa? Dipanggil oleh Ambia. Ini dia, Ashanti. Jujur, saya bingung ya. Orang itu Makin kayak ABG ya. kalau duitnya habis digelapin, apalagi triliunan, harusnya sedih. Ini kok happy-happy banget. Bun. Kok bisa sih? Gimana sih, Kok Bunda? bisa Ya sih Allah. terjadi hal itu? 2M loh, Bun, itu bukan uang kecil, Bun. Itu masih dalam perhitungan, masih berjalan malah. Ya Gitu. Allah. Tapi ya mungkin memang lagi dapet cobaan aja ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan buat naik kelas. Amin. Amin, amin. Betul. Amin. Ingat, bentuk rezeki itu bukan hanya pertambahan, tapi juga pengurangan. Pengurangan orang yang bikin kita puyeng. Betul. Ya kan? Jadi Yang kalau toxic King. betul. Kelas. Dalam kehidupan Anda kalau ada orang-orang yang bekerja bersama Anda yang memusingkan atau membuat Anda menjadi gitu, lebih baik Anda hempaskan. Ya. Mengganggu ke hati, mengganggu ke jiwa. Betul. Bunda Ashanti, kamu semua ucapkan terima kasih. Kita akan lihat cerita Ashanti mengalami penggelapan dana sebesar 2 miliar dan kabarnya akan terus bertambah karena masih terus dihitung oleh mantan karyawan. Silakan, Kak. Geger, geger, geger. Lika-liku kehidupan Ashanti tengah menjadi sorotan publik lantaran berbagai masalah yang tengah dihadapinya. Setelah mengaku menutup 15 gerai usahanya yang menjadi pertanyaan publik, Ashanti hadir dengan kabar jika mantan karyawan kepercayaannya telah melakukan penggelapan dana senilai kurang lebih 2 miliar rupiah. Ashanti mengaku sempat tidak percaya dan ikut menduga Mas Anang lah yang memakai dana tersebut loh Sobat Ambiar. Aduh, sang mantan karyawan mendadak berkoar-koar ke sana kemari yang akhirnya membuat Bunda Ashanti melakukan pers conference dan menjawab semua tudingan sang mantan karyawan. Lantas gimana ya cerita selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Jadi Mas Anang yang menggunakan uang-uang. Jangan, itu dosa aku. Nggak, tapi kan aku juga kayak gitu tuh karena Belum dapat jawaban gitu. Mbak ini bilang bahwa disuruh sama bapak gitu. Oh, dia bilangnya begitu. Oke, Ya. sekarang Berani sekali. kronologi awalnya tuh gimana tuh? Kronologi awalnya itu memang ini kan kejadian Mei. Akhir tahun kemarin itu aku kan punya yayasan Hermansyah itu yang tempat kalau misalnya aku jual baju atau apapun pre-love tuh itu uangnya buat amal. Jadi itu nggak pernah dipegang kecuali aku memang mau nyumbang. Iya. Nah pada saat aku minta perinan tuh kayak kok lama ya diminta perinan. Tapi aku nggak ada pikiran sama sekali karena kan amal ya uang amal gitu. Dia tahu gitu. Terus pas akhirnya setelah 3 bulan dia prinin ada uang kayak keluar dari situ tuh aku lupa, aku takut salah nominal berapa keluar, berapa ratus gitu ya. Terus tapi masuk lagi. Masuk lagi itu uang pas aku masuknya 2 hari setelah aku minta perinan itu. Terus aku bilang kenapa? Iya maaf kemarin ada salah. Padahal itu PT semua loh, itu semua PT ya rekeningnya. Maaf kemarin aku kekirim ke ini PT gini-gini. Saking gak punya pikiran macam-macam, oh ya udah penting uangnya ada gitu kan. Dari situ aku cuma tek tapi enggak lah kayak gitu. Nah pada kejadian bulan Mei itu tiba-tiba aku ditelepon sama adalah pokoknya sesuatu, terus aku ditanya sama ada manajer aku dan lain-lain nanya, ini kenapa ada uang keluar pertama tuh 800 juta sama, biasa kan mungkin dia kecil-kecil. Nah terakhir nih mungkin lagi ada yang mau dia beli atau apa nggak tahu, 800 sama 600 apa 500 sorry Di aku lupa. telepon. Ya ada, bukan di telepon, tiba-tiba pokoknya ada uang keluar segitu. Terus aku tanya, nah Mas Anang itu lagi apa tuh? Ini Hair rambut. transplant. Hair transplant. Aku tanya terus kan lagi berdarah-darah gitu. Aku tanya, Mbak ini siapa yang suruh keluarin uang ini?
Bapak Bun gitu. Hah? Dia bilangnya Buat bapak. apa? Bapak. Tuh tantangannya bapak buat apa gitu kan. Orang kita uang sama-sama, kerja sama-sama. Nggak terbuka sama Bun. Nggak terbuka. Ya aku ada sedikit shock ya. Tapi aku mau nanyain Mas Anang, kan kita nggak bisa juga ke suami langsung dia lagi berdarah-darah apa tuh kayak nggak tega kan. Oh, lagi recovery nyut-nyutan kepala. Kasihan banget. Nah, jadi aku nggak nanya. Nah, jeda 2-3 hari itu yang salah. Jeda 2-3 hari itu mungkin dia jadi ya udah ketahuan aku tahu, tapi mungkin dia masih mikir Bunda akan percaya atau enggak gitu. Akan nanyakah ke suaminya atau apa, ya dia kan pasti aku nanya. Cuma aku nunggu momen. Jadi kalau misalnya dia tanya aku ngerampas apa-apanya dia, harusnya dari aku tahu itu uang keluar, aku ambil aja semua biar dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Aku biarkan semua barang-barang dia pulang ke rumah atau apa gitu. Lalu aku lagi nonton konser Boyz II Men, baru berapa lagu aku ditelepon sama orangku, Bunda jangan shock ya, pulang sekarang. Itu yang ngambil tuh dia. Sorenya tuh masih ngopi sama Siapa Bun aku. yang ngomong gitu Bun? Manajer aku ada. Jadi yang aku udah habis dari Senayan ngopi sama dia, masih ngopi sama dia loh. Masih dia mukanya tapi agak pucet memang udah di situ. Terus aku nonton konser dia pulang. Nah dari situlah ketahuan, udah aku tanya Mas ya pas dia duduk itu, Mbak ada keluarga yang sakit kah? Nanya masih begitu kali Mas? Masih. Adakah kamu apa misalnya ada yang kena penyakit parah sampai harus keluarin uang sebesar itu gitu. Berarti Bunda udah tahu bahwa bukan Mas Anang gitu? Iya udah tahu, tapi aku tuh masih nggak nyangka dia akan ternyata uangnya buat ini itu masih kayak coba cerita dong please gitu, kasih aku reason yang bikin aku tuh maafin kamu. Itu masih gitu. belum nembak, ibaratnya yuk cerita Ya, yuk gitu iya. kan. Benar. Dia tetap diam, nggak ada katanya, nggak ada. Terus uangnya buat apa? Diem, nggak ngomong, nggak minta maaf, nggak apa, diem 1000 bahasa gitu. Akhirnya suaminya kita panggil, suaminya lah yang kayak bersimpuh gitu. Terus aku bilang, mas berdiri deh, aku bilang aku nggak mau kayak gini ya gitu. Udah akhirnya suaminya yang minta maaf, suaminya yang semua, istrinya enggak. Ya terus? Ya Oh udah. dia jadi gimana? Dia dengan mimik wajah yang bersalah atau wajah yang Enggak, ya bersalah enggak, ya gimana juga enggak sih, diem aja gitu. Diem aja. Suaminya bilang apa waktu Oh iya dia gini-giniin istrinya, buat apa Bun uangnya Bun, kayak di apa? dipaksa digejer-gejer gitu Ya, ya? Iya. buat apa Bun uangnya Bun, kenapa Bun, nah gitu-gitu. Dia diem aja, dia benar-benar diem gitu. Kenapa nggak Bunda jedokin? Tata bisa kena beda. Nanti aku kena ini aja, aku nggak apa-apain. Aku nggak ada kekerasan ke dia, aku nggak ada apa-apa ke dia aja kan. Bun, maaf aku mau nanya. Tadi Bunda tuh waktu nonton konser Boyz II Men ditelepon sama timnya Bunda yang Mas Haris lain, namanya, kan? ya. Mas Haris. Sebel banget aku Tadi kalau Bunda dengerin. bilang Mas Haris tuh, Bun pulang sekarang. Ternyata orangnya dia nih yang melakukan hal tersebut. Yang melakukan tanda tangan, yang ngambil uang Nah Mas Haris itu tahu dari mana dan punya bukti dari Jadi mana? di perjalanan dari ngopi Ya. sampai ke pulang, dicek kan 3 hari yang aku masih memikir suamiku yang menurut tanda tangan tuh Mas Haris ngecek dong ke Bener apa kemana, enggak ke gitu ya. bank, ke apa, dicek semua sampai dia pun nggak mau salah kan. Begitu udah baru di perjalanan itu kan pulang sama Mas Haris dari Senayan karena aku harus nonton konser. Ditanya, ini buktinya nih kamu yang ngambil gini dan ini tanda tangan. Ada transferan ya, ini, gitu ya, Bun? Ini bukan tanda tangan Bapak. Dugaan memasukkan tanda tangan. Tekan dugaan memang udah kan makanya ditahan dia karena udah ini. Terus dia Sekarang jawab, ditahan Bun. tahan. Terus dia coba jawab, iya saya gitu. Akhirnya ada statement, iya saya. Sobat Ambiar, nama Haris disebut. Tadi Bunda Ashanti bilang Haris itu timnya Manajer, juga ya. ya. Yang mengabarkan bahwa ternyata inisial A lah yang menjadi pelaku, terduga pelakunya. Nah Ayu ini, ya kesebutin namanya, oke lah ya. Ayu ini mengaku kalau Haris karyawannya Bunda Ashanti meminta asetnya Ayu untuk pertanggungjawaban. Kita lihat dulu ya. Ya Allah jahatnya. Bun, dia Ini mengaku lucu nih. kalau Haris itu meminta dia untuk menyerahkan aset-asetnya. Itu Iya. betul. Ini kan dari yang aku dudukin, tetap gak jawab-jawab kan. Aku tanya, Mbak tolong dong jawab buat apa uangnya. Tetap gak mau jawab. Ya aku harus bawa ke kantor polisi dong. Iya. Ya kan, daripada kita takutnya nanti. Karena di situ ada aku, Mas Anang sama 2 orang lagi. Kan dia bilang 15 orang, padahal enggak. Di ruangan itu cuma ada berempat. Yang lain tuh emang itu kan kantor. Jadi ada yang lantai 1, di lantai 2. Dan ada CCTV ya Bun. Ada CCTV semua. Udah Mas Anangnya emosi ya. Oh Mas Anang diem aja. Mas Anang tuh
dia diem aja. Udah dong, dia nggak jawab-jawab. Ya kan kita juga bingung ya kalau dia nggak jawab buntu. Terus aku tanya, ini kan rekening PT ada 4 kan. Aku bilang, mana rekening PT gini. Dia serahkan semua yang rekening-rekening itu. Karena memang itu milik perusahaan. Udah, terus aku bilang, ya Daris bawa ke Polres apa Polsek, aku lupa lah itu ya. Dibawa ke sana. Di perjalanan suaminya katanya ngeraung-ngeraung kayak, ampunin. Terus apa? Kalau ke siapa, Bun? Ke Mas Haris, karena dianterin ke Mas Haris ke polisi. Kalau aku karena ditanya nggak jawab, dia juga nggak ada apa ya, kalau orang kan rasa bersalah atau apalah ya. Aku janji, ya udah Bun. Tidak ada itikat. Ya apalah gitu, dia nggak ada, sedingin itu. Dibawa ke polisi sampai 1-2 jam juga nggak mau gitu, dianya nggak mau karena dia maunya suaminya maunya coba deh Pak kita selesaikan secara kekeluargaan dulu katanya. Oke, kita ke rumah kamu kalau gitu. Jadi bikin suratnya yang pergi orangku cuma 3 orang. Rumah dia tetangga kan rapet-rapet. Kalau misalnya diintimidasi ya misalnya. Dan warganya juga ya pasti walaupun jam 1 malam ya ada keluarganya juga kan gitu ya. Bikin surat dia yang bikin, ada videonya, dia yang tanda tangan, dia minta bahwa ini rumah saya, mobil saya sama perhiasan saya, ini jaminannya deh gitu. Nanti baru kita setelah hitungan selesai kita bahas cicilannya gimana kan gitu ya. Itu semua dia yang tulis. Oke, Bun, tapi itu ada bentuk videonya kan ya? Ada. Kalau untuk surat sendiri kan memang itu akhirnya dibikin di rumahnya karena atas dasar ya sudah kekeluargaan kalau nggak mau dibawa. Supaya kan nggak mau ditahan kantor polisi. Pindahlah ke rumah bikin surat aja supaya kekeluargaan. Itu Bunda tahu sebelumnya bahwa Haris ngabarin nggak Bun ini? Ngabarin, Bun boleh mereka suaminya mau ngasih jaminan. Dia minta untuk gak ditahan. Ya bagi aku daripada aku nahan seseorang yang mendingan uangku ada yang balik kan gitu ya. Ya udahlah aku pikir udahlah ya udah nggak apa-apa. Jaminannya apa Bun? Jaminannya waktu itu rumah, mobil sama perhiasan. Tapi ya memang mungkin nggak bisa membayar, mungkin cuma berapa gitu ya. Tapi bagi aku kan itu adalah niat pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Tapi akhirnya kita balikin lagi karena kita merasa kayak ya lu jualin aja, lu bayar aja ke kita, masa kita yang megang surat-surat itu. Ya kamu aja jual dulu, nanti kalau udah ada cicil ke kita gitu. Oke, kita mau kasih lihat ya. Ini dia sebuah artikel. Ashanti heran mantan karyawan yang jadi tersangka malah lapor balik dan gugat 100 miliar. Maksudnya gimana sih ini teh maksudnya? Kok malah ngegugat? Aku nggak ngerti ya maksudnya. Udah maling, meres juga gitu ya. Ya gara-gara apa menggugat itu? Jadi dari Mei itu aku menutupi aibnya Mbak ini supaya ya maksud aku emang tipe yang apapun kejadian gitu aku emang nggak suka blow up juga kan. Ya udahlah gitu toh dia mau bayar. Tiba-tiba bulan lalu dia keluar sama pengacaranya mau melaporkan aku tuh macem-macem gitu. Banyak banget gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Wow. Yang digugat apa aja Bun? Mohon maaf. Aduh aku nggak ngerti deh karena aku belum dapat panggilan juga sih. Jadi aku nggak terlalu ngerti apa yang dilaporin. Pokoknya muncul mulu lah. Ketika ada gugatan itu sampai angka 100 miliar, sempat ada komunikasi sama suaminya lagi nggak? Dia pergi ninggalin suaminya. Yang pergi ninggalin suami siapa Bun? Ya aku kan, mereka keluarga ini kan tinggalnya di dekat rumahku di Cinere. Jadi ada berita bahwa dia udah keluar dari rumah ninggalin suami dan anak-anaknya itu 2-3 bulan yang lalu gitu. Karena memang waktu itu yang ngasih kejaminan tuh suaminya, mertuanya juga gitu. Yang ngejamin dia gitu. Oh berarti suaminya nggak tahu apa yang terjadi berarti ya Bun ya? Nah, aku nggak ngerti nih, aku nggak ngerti. Karena kan suaminya bilang nggak tahu. Tapi sekarang orang tuanya mbaknya ini keluar bilang suaminya yang begini begitu ya itu urusan keluarga mereka juga, aku nggak mau tahu juga ya intinya. Sekarang lu bayar aja deh uang gue mana balikin gitu ya Bun ya. Ya kalau aku disuruh tanya mau dia ditahan atau dia nyicil ke aku pasti lebih pengen dia cicil aja ke aku bayar atau apa. Tapi sekarang kan udah terlambat semua, dia yang buka aibnya sendiri. Kita dulu mikir kasihan anak-anaknya dong kalau sampai jejak digital ini keluar. Bun gitu ini kan. dia sampai podcast gitu, Bunda Kemana-mana. nggak hubungin dia atau dia nggak ada hubungin? Ngapain? Oke baik. Bunda sampai sekarang nggak tahu alasan. Kalau dia benar, sebelum kuasa hukumnya Madia Warawiri Show di TV, datang ke aku. Karena pengacaranya yang pertama tuh baik, nggak ngasih dia cara ini. Minta maaf ke Bunda. Ayo, apa yang mau kamu
Mediasi Mas ya? Mediasi, mau nyicil kamu apa. Akhirnya mundur pengacaranya yang pertama. Sekarang pengacaranya yang kedua. 100 miliar tiba-tiba ya. Sampai sekarang Bunda masih belum tahu alasannya kenapa dia melakukan ini semua? Gak mau tahu juga sih, buat aku itu gak penting. Gak mau tahu. Ada satu kata, ada pengakuan Ayu melakukan ini semua katanya karena satu kata. Hilaf. Mungkin mereka melakukan audit, tapi memang di situ juga saya ada kesalahan juga, ya kan. Di awal juga saya bilang saya ada kesalahan, saya salah. Sekarang uang masuk ke rekening saya, ya udah pasti saya ada khilafnya gitu. Jadi tercampur dengan uang pribadi lah mungkin gitu ya. Iya. Ini ada. Tercampur masuk dana ke rekening pribadi. Tanggapannya Bunda. Ini adalah data baru, makanya aku jadi punya 4 laporan. Karena kan yang aku bahas tuh sebenarnya bukan uang yang dia zigzagin dari PT ke PT tuh. Jadi yang aku laporin kan yang pemalsuan tanda tangan dan yang tadi. Sekarang aku laporin juga di Polda. Ya yang ini aku nggak bisa ngomong sekarang. Paham. Jadi aku udah laporin beberapa hal yang gara-gara dia muncul kebanyakan salah ngomong. Iya, ini ada statement barusan, ya aku transfer ke rekening pribadi aku gitu ya. Maksudnya kenapa uang yang awalnya tadi Bunda cerita bahwa sebenarnya ini buat donasi rekening perusahaan. Bukan, itu beda lagi tuh. Itu udah balik kan uangnya karena itu sebelum aku tahu yang kejadian itu Desember. Ini beda lagi. Ini Mei. Ini berarti orang keuangan ya Bun? Bukan, jadi dia tuh 8 tahun kerja dari orang packing. Dari orang packing jadi admin, jadi begitu abis COVID kalau nggak salah ya, itu orang finance aku keluar. Nah dia ngegantiin, tapi dia juga nggak megang keuangan pribadi. Dia nggak megang keuangan aku yang lain-lain, cuma megang yang jualan aku. Ya apalagi udah 8 tahun ya Bun, gitu. saking percayanya lah. Kenal di mana sih Bun? Dari kakaknya yang udah almarhum, kakak iparnya dia yang almarhum tuh kerja sama aku, baik banget orangnya. Aku ke rumahnya waktu kakaknya meninggal juga, jadi iya dan bahkan aku tuh selama beliau ini kerja ya, aku salah satu orang yang hampir nggak pernah aku, maksudnya baik-baik aja gitu. Yang lain kadang-kadang aku masih ngomong tapi dia nggak pernah. Bun tadi sempat bilang ada beberapa laporannya apa aja Bunda masih ingat kalau boleh tahu? Yang lucunya, 4 laporan yang lucunya dia laporin aku pencucian uang. Akhirnya sama pengacara aku dikasih tahu kuasa hukumnya, tahu nggak sih pencucian uang tuh apa? Tahu nggak sih pencucian uang tuh uang yang dititip dari uang apa ke kita. Aku bilang aku juga mau sih kalau ada yang nitip. Sayangnya ini uang kerja keras semua, nggak ada yang dititip. Akhirnya dia lapor sama Polda atau Polres mana disuruh pulang. Katanya ini nggak ada. Oke. Suruh pulang. Lalu dia bilang penggelapan pajak. Sedangkan aku pakai konsultan pajak. Terus kayak misalnya gini nih ya, aku beli maklon ke pabrik. Terus ada selisih bayar, dapat tuh surat cinta dari pajak karena selisih bayar. Itu tuh biasa. Biasa ya. Gitu, dia nggak ngerti kayaknya. Jadi semua yang dia laporin tuh tidak berdasar. Itu laporan dia. Kalau Bunda ngelaporin dia apa aja? Oh banyak, ada Pencemaran nama baik. sekarang ada ya nama baik, perbuatan apalah itu pengacaraku ya. Terus sekarang yang di Tangsel, pokoknya aku ada Tangan palsu. yang aku 3 laporan, yang perusahaannya Mas Anang 1 laporan. Karena dia bilang bahwa perusahaannya Mas Anang yang HDN itu apalah aku juga nggak ngerti. Pokoknya ada 4 laporan. Ini banget ya, complicated banget ya, luar biasa ya bisa begitu ya, Juga. secanggih itu loh. Orang kerja tuh. Sebenarnya masalah ini tuh simple ya. Datang, minta maaf. Saying sorry, tanggung jawab. Udah. Tanggung jawab pun ya, ini aku nggak mau ngomong gini sebenarnya, tapi tanggung jawab pun emang aku akan minta, aku tahu nggak akan balik semua uang aku. Iya. Tapi kalau kamu memang merasa baik. hilaf, punya itikat baik, ya bayar aja. Betul. Beberapa yang, nanti aku juga pasti punya, kita kan namanya manusia ya, Iya deh. pasti ada apa, Belas asihnya lah ya, bahkan Bun. waktu dia di depan aku gitu, kalau dia manusia yang memang merasa salah, Dia akan minta maaf. iya, Bun, aku nggak pernah, kecuali aku selama dia kerja tuh membuat dia harus melakukan itu ke aku. Iya. Nggak ada loh. Bun, karena kenapa? Minta maafnya harganya lebih mahal daripada kerugiannya Bunda. Terlalu mahal kayaknya. Bun, kita mau kasih lihat ini. Terlalu mahal, harus artikelnya. bayar kecuali. Mahal sekali minta maafnya. Mantan karyawan Ashanti ditahan di Polres Tangerang, diduga palsukan tanda tangan. Baik, dan akhirnya yang kita dapatkan kabar bahwa Ayu ini sudah ditahan pihak polisian ya Bun? Udah, Ada Udah lagi. berapa lama Bun berarti palsukan ditahan? tanda tangan. udah 1 minggu apa 2 minggu, aku lupa ya, 1 mingguan. Di mana Bun? Di Tangsel. Di Tangsel. Untuk kasus yang Di pemalsuan Polres- tanda di tangan ya? Polres Ya, kan Polres aku ada Tangsel. 3 laporan. Jadi ya, yang aku
maksudnya gimana gitu ya. Itu kuasa hukumnya bilang pokoknya saya harus bikin Ashanty itu harus merasakan yang sama dengan klien saya, harus jadi tersangka. Kata Ya, dia, Bun. kata kuasa itu yang ngomong kuasa hukum gitu. Aku agak berpikir ya kuasa hukumnya mungkin memang pinter ya, tapi hati nuraninya yang nggak ada. Mau dibuat gimana Mau caranya? dibuat gimana ya jadi Kan tersangka. sekarang banyak kan, Bun, yang seperti itu, Bun. Bapak tahu nggak yang nipu, yang ditipu saya, yang kehilangan saya, yang disakiti saya. Oh, jadi saya yang ditahan gitu. Iya tuh kan itu gak masuk akal ya, kecuali ngomonglah yang baik-baik gitu. Dan lumayan ada case baru bisa menaikkan nama. Mungkin. Oke, bisa. Bun, ini Diduga seperti itu bisa. Banyak loh yang kayak gitu, guys. setelah ditahan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan ini, suaminya juga masih nggak hubungin Bunda setelah dia ditahan. Ya aku dapat kabar-kabar bahwa memang kan karena dia udah nggak di rumahnya, udah pergi. Terus juga yang lucunya tuh Allah buka lagi hal baru ya. Ada beberapa korban yang sekarang datang ke aku. Jadi diduga, ya diduga lah baru ya, tapi aku belum tahu. Jadi datang ke Lumiere terus bilang bahwa oh, dan ada bukti baru yang aku belum bisa ngomong di sini dan ternyata memang terorganisir. Baik. Bun, ini kan baru satu laporan yang dia ditahan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan. Masih ada laporan-laporan lain. Ini aku akan ada laporan baru nih kalau memang lagi kita usut bener nih. Karena ini laporan kelima berarti ya. Ini bisa, berarti kan banyak sekali laporannya. Bunda mau proses semuanya? Kalau itu aku belum bisa jawab ya sebenarnya gitu. Tapi dilihat dari gelagatnya gitu ya harusnya karena udah sejauh ini gitu kan. Iya. Udah sejauh ini terus kalau aku nggak melakukan ini nanti nggak ada efek jera buat orang sekitar aku juga gitu. Jadi ya aku jalan terus lah. Betul. Kita Ya, harus. ini bukan hanya tentang dia sih, tapi juga tentang apa yang kita miliki, tentang orang-orang di samping kanan kiri depan belakang kita ya. Semoga semua prosesnya dimudahkan. Amin. Apa yang menjadi haknya Bunda Selesaikan menjadi semuanya haknya. ya, Bun. Dan yang salah ya harus salah, yang benar lah tetap harus menjadi orang yang benar. Yang batil ya Itulah kan. batil. Yang salah ya salah, yang benar ya benar gitu. Jangan yang benar jadi harus salah juga kan. Ya. Tuh. Ya, termasuk juga alhamdulillah ini diganjar rezeki yang luar biasa, kita mau kasih lihat. Dapat ujian bertubi-tubi, Ashanty terharu dapat antrian haji 2026. Ternyata ini hadiah. Semuanya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Antrian haji 2026. Sama siapa? Serius? Bulan, rencananya? aduh tahun depan tuh. Daftar 2018, harusnya berangkat 2020 kan plus ya, 2024. Sama Kak Karena ada Aurel Covid kali tuh. ya? Oke. Enggak, udah berangkat tiba-tiba emang kalau Allah tuh ya. Kalau emang kamu belum pantas tuh mau apapun caranya nggak bisa. Malah anak duluan coba. Harusnya berempat tuh. Berempat Kak, pokoknya kamu 2024 ya karena Bunda dapat kuotanya 6 tahun nih. 2018 sampai 2024 6 tahun gitu. Gak bisa berangkat aku. Ada lah yang bikin gak bisa berangkat. Terus aku sampai oh ternyata ya emang galau. Mau kayak gimana pun kalau Allah gak berangkat. 2025 gak dipanggil. Malah cobaan nih kan. Wah terus. Tiba-tiba seminggu setelah si Ayu 3 hari si Mbak ini berkoar-koar. Aku dapat surat dari Kemenak. Kemenak. Alhamdulillah atas nama Anang, Ashanty berangkat haji insya Allah 2026. Oh, Masya Allah. Wah gitu alhamdulillah. Balik ini semua ya. Dari semua permasalahan yang ada, apa yang disyukuri oleh seorang Ashanty? Aku bersyukur karena mungkin aku di masa yang lalu banyak dosa, banyak salah, banyak yang aku nih kan tumbuh boleh dibilang berjuang banget dari kecil gitu kayak berat lah hidup aku ya. Oh aku tuh dulu banyak gak ngerti karena gak diajarin gitu ya. Oh ini tuh salah, ini salah. Jadi kayak aduh. Enggak kayak sekarang tuh aku ternyata hidup itu memang banyak cobaan dan aku tuh berjuang sampai bisa kayak gini tuh berat banget gitu. Jadi sekarang disyukuri aja. Mau bilang apa? Nikmatnya lebih banyak gitu daripada cobaannya kan. Mau bilang apa sama diri sendiri? Wah aku kuat banget. Jangan nangis-nangis dong. Sobat Ambyar, Ashanty, strong woman. Kita akan balik saat lagi tetapi baik-baik ya.